marilah urapi hamba-Mu ketika akan menyuarakan firman-Mu ini. Dan kami yang akan menerima firman-Mu ini, karuniakanlah kepada kami Tuhan roh pengertian, agar melalui roh pengertian itu, setiap kami yang mendengar, mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan di ibadah minggu ketiga setelah Epifanias hari ini tertulis pada kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Marilah kita membacanya secara bergantian. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikianlah isi firman Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, saudara yang terkasih, atas kasih-Nya kepada kita pribadi lepas pribadi, menyertai, memberkati hari-hari kita, di berbagai aktivitas kita dalam satu minggu ini, hingga di hari yang Tuhan kuduskan ini, kita berjumpa kembali, bersekutu dengan Tuhan, lewat lagu pujian dan firman yang akan kita dengarkan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang terkasih, semboyan yang sering kita dengar di NKRI kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, biarpun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Mengapa ada semboyan itu? Secara umum masing-masing kita sudah memahami apa latar belakang dari semboyan itu dan apa yang menjadi tujuan dari semboyan itu. Supaya kita tetap ada di dalam rasa yang bersatu, sekalipun kita dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tempat tinggal yang berbeda, tetapi kita tetap satu di NKRI. Itu sudah kita sumpahkan, sudah kita janjikan. Tidak ada perbedaan kita dengan suku yang lainnya. Semua kita sama di hadapan hukum. Di mata hukum kita memiliki hak yang sama. Firman Tuhan juga mengajarkan tentang kesatuan, kepelbagaian. Semuanya kita ini adalah berbeda. Dari rupa kita berbeda, dari marga kita berbeda juga, latar belakang keluarga juga kita berbeda, tingkat pendidikan kita juga berbeda. Tetapi kita disatukan di dalam Kristus. Di mata Tuhan semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Jadi kita dilayakkan bersekutu di dalam Dia dari semua perbedaan itu. Lagu yang menghantar firman Tuhan tadi, baik kita yang tinggi, baik kita yang pendek, baik kita yang miskin, baik kita yang kaya,
Semuanya kita ini adalah sama di hadapan Tuhan, tidak berbeda di hadapan Tuhan. Lalu mengapa terkadang manusia membuat perbedaan dengan sesamanya? Mengapa manusia cenderung membuat perbedaan dengan sesamanya untuk menjaga jarak, untuk membuat batas? Karena manusia secara pribadi cenderung melihat dirinya lebih baik, lebih benar, dan lebih unggul dari segala sesuatu. Dari firman Tuhan ini, kiranya setiap kita yang terberkati melalui firman Tuhan hari ini tidak lagi memiliki cara pandang yang demikian, membuat perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Kasih itu harus sama rata, harus semua mendapatkan hak yang sama tentang kasih. Tidak boleh dibeda-bedakan. Pada saat pelayanan Paulus, saudara yang terkasih, dia sudah mengunjungi satu kota yang bernama Korintus. Korintus ini pada zamannya adalah dihuni oleh orang-orang yang berpendidikan. Karena pada zaman itu setiap daerah yang dekat dengan pelabuhan, maka di sana lebih pesat perkembangan, baik pengetahuan, baik perekonomian, dan yang lainnya lebih cepat. Karena transportasi pada saat itu masih laut. Jadi Korintus ini sangat dekat dengan pelabuhan. Di kota Korintus ini banyak orang pintar. Mungkin ada beberapa di antara kita peminat filsafat, dan orang-orang yang terkenal, para pemikir itu munculnya dari Korintus, daerah Athena sana. Jadi mereka benar-benar orang yang bergumul tentang ilmu. Dan mereka juga orang-orang yang selalu mempertanyakan tentang kehidupan. Jadi ada pergumulan tersendiri Paulus ketika menghadapi jemaat Korintus. Dia berhadapan dengan orang-orang pintar secara intelektual. Dia juga berhadapan dengan orang-orang yang kaya secara materi. Sangat luar biasa pergumulan Paulus. Tetapi kan di dalam panggilannya Paulus sudah berkata, ketika Tuhan sudah menyuruh maka Tuhan akan memperlengkapi. Di dalam pelayanannya, Paulus ini mengajarkan tentang bagaimana hidup di dalam Kristus. Ke jemaat Korintus pada khususnya, kasih persaudaraan, kasih tidak memandang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Lalu dengan jelas di pasal yang ke-12 ini, dia melihat ada sebuah peristiwa di kehidupan jemaat Korintus, di gereja sendiri, perpecahan. Ada pengelompokan-pengelompokan. Ada mereka yang mengatakan kelompok kami lah yang benar. Kami adalah kelompok Kepas. Kelompok kami lah yang benar. Kami adalah kelompok Petrus. Kelompok kami lah yang benar. Kami adalah kelompok Apolos. Kelompok kami lah yang benar. Kami adalah kelompok Paulus. Jadi kelompok-kelompok ini adalah para penginjil. Mereka langsung melihat siapa guru mereka itu adalah yang paling benar dan merendahkan kelompok yang lain. Sehingga dengan pengelompokan yang ada di dalam gereja itu timbullah yaitu perbedaan-perbedaan pendapat. Timbul perdebatan, timbul perbedaan pendapat, ada mereka yang membenarkan dan menerima tentang kebangkitan orang mati, ada mereka yang menerima tentang karunia Roh Kudus. Semuanya menjadi berdebat dan menjadi terpecah. Paulus mendengar bahwa jemaat Korintus ini sudah terpecah. Mereka mengelompok. Kamilah kelompok yang paling benar. Kami menerima pemahaman tentang kebangkitan orang mati. Kelompok ini tidak menerima kebangkitan orang mati. Kelompok kamilah yang benar. Kami menerima pemahaman tentang perpuluhan. Kelompok ini tidak menerima pemahaman tentang perpuluhan. Jadi pecah. Padahal mereka masih ada di dalam kesatuan gereja. Bagaimana ketika satu gereja pecah, berdebat, mengunggulkan diri yang paling benar? Tentu peribadahan di sana tidak nyaman. Ketika datang ke gereja, ketika situasi gereja itu penuh dengan perdebatan, penuh dengan pengelompokan, adakah rasa nyaman bagi kita ketika datang beribadah ke gereja tersebut? Mungkin tidak. Karena kita sudah melihat terlebih dahulu masalah yang ada di gereja itu adalah perselisihan, bukan yang ada kebersamaan, tetapi pengelompokan. Inilah yang terjadi di jemaat Korintus.
Sehingga di dalam suratnya Paulus mengajarkan, gereja itu seperti tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah gereja. Di dalam gereja itu banyak kita yang menjadi jemaat memiliki karunia yang berbeda, talenta yang berbeda. Jika saudara A memiliki talenta pintar menyanyikan sopran, maka pertahankan suara sopranmu. Jika saudara kelompok B pintar menyanyikan suara alto, maka pertahankan suara altomu. Demikian juga dengan tenor dan bass. Tidakkah ketika sopran, alto, tenor, bass sama-sama bernyanyi akan kedengaran harmonisasi yang indah? Tujuannya ke sana, bukan saling mengunggulkan diri ketika berkata, sopran, harus kami yang lebih baik karena kami adalah motor atau penentu dari sebuah lagu. Alto, tidak. Kami juga adalah not yang paling baik. Karena ketika kami menyanyikan alto, maka kedengarannya, seninya itu berbeda, sangat unik. Tenor juga seperti itu, bass juga seperti itu. Ketika ini sama-sama mengunggulkan diri, tidak akan menemukan harmonisasi yang indah. Tetapi ketika ini saling melengkapi, sopran, alto, tenor, bass, semuanya itu kedengarannya akan menjadi lagu yang indah. Kedengaran soprannya, kedengaran altonya, kedengaran tenornya, kedengaran juga bassnya akan menjadi harmonisasi yang indah. Seperti itulah jemaat yang ada di dalam gereja. Ada jemaat yang dikaruniai Tuhan pintar bernyanyi. Ada jemaat yang dikaruniai Tuhan pintar untuk berkhotbah. Ada jemaat yang dikaruniai Tuhan pintar untuk memusik. Ada juga jemaat yang dikaruniai Tuhan pintar untuk seni, dekorasi. Ada juga jemaat yang dikaruniai Tuhan pintar untuk mengelola bagaimana style mic dan yang lainnya, desainnya, semua ruangannya. Jadi semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Bukan karena ketika ada orang bisa berkhotbah, dia menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang yang memiliki kemampuan misalnya keharmonisan suara mic. Tidak, semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Tidak mungkin ada suara yang indah dari pengkhotbah ketika tidak ada yang bertalenta untuk mengatur mic ini. Dan tidak mungkin ada suara pengkhotbah yang indah ketika tidak ada seorang pendesain di gereja. Dan tidak mungkin ada suara pengkhotbah yang indah membuat jemaat nyaman untuk beribadah ketika pemusik tidak baik. Susunan notnya dimainkan, pasti akan terganggu. Nah, semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Tidak melihat ketika aku adalah seorang yang mampu ini, aku adalah yang lebih unggul dan yang lainnya adalah lebih rendah. Tidak seperti itu kata Tuhan Yesus Kristus. Tubuh gereja itu seperti tubuh Kristus. Dilambangkan dia lagi supaya lebih mudah dipahami oleh jemaat Korintus ini. Seperti tubuh kita katanya. Ada tangan, ada mata, ada telinga, ada kaki. Pernah mungkin Natal Remaja Naposo memerankan bagaimana telinga menyombongkan diri, bagaimana mulut menyombongkan diri, bagaimana mata menyombongkan diri, bagaimana kaki menyombongkan diri. Ketika masing-masing bagian tubuh yang satu ini saling menyombongkan diri, tentu tidak akan berfungsi. Karena tangan akan berfungsi ketika ada gerakan dari mata. Kaki juga seperti itu. Jadi kesemuanya anggota tubuh ini akan berfungsi baik ketika semuanya satu. Tetapi ketika masing-masing ini saling mengunggulkan diri, tidak akan pernah bisa berfungsi dengan baik. Itulah diajarkan Paulus, saudara yang terkasih, kepada jemaat Korintus yang pada saat itu sedang terpecah belah karena melihat perbedaan itu sebagai musuh dan menjadi sumber perselisihan. Perbedaan itu bukanlah menjadi sumber perselisihan atau permusuhan, tetapi perbedaan itu adalah anugerah terbaik dari Tuhan kepada setiap kita manusia. Puji Tuhan saudara yang terkasih, kita diciptakan dengan rupa yang berbeda-beda. Kita lihat, yang kembar saja memiliki perbedaan. Kalau misalnya kalau semua wajah perempuan sama, tentu ini sangat rumit. Tetapi karena ada perbedaanlah ada warna. Karena ada perbedaanlah ada seni, ada karya.
Tetapi perbedaan itu hendaknya jangan membuat seseorang menjadi tersudut dan seseorang menjadi terhormati. Perbedaan itu hendaknya saling melengkapi untuk saling menghormati. Puji Tuhan, ketika di zaman ini semuanya kita sudah dilindungi oleh hak yang sama. Saya misalnya seorang yang berkulit gelap. Kalau masih di Afrika misalnya apartheid, mungkin saya tidak dianggap manusia. Yang dianggap manusia itu siapa? Berkulit putih. Jadi banyak tokoh-tokoh yang sudah memperjuangkan tentang kesatuan. Ternyata dari sananya perjuangan untuk kesatuan itu tidaklah mudah. Tidak mudah saudara yang terkasih. Warna kulit juga menjadi patokan untuk melihat orang yang berbeda. Kalau saudara terberkati menjadi orang kulit putih, saudara layak disebut sebagai manusia. Dan saya misalnya seorang yang berkulit gelap, tidak memiliki kulit putih, pada saat itu sebelum ada kemerdekaan tentang kulit-kulit ini, saya adalah kasta rendah yang dipinggirkan. Itulah pada zaman itu. Jadi puji Tuhan, di zaman kita yang sedang berjalan ini, semuanya kita sudah sama. Tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi perbedaan. Semuanya kita sudah sama, baik di mata hukum, di mata negara, terlebih di mata Tuhan. Seperti kalimat saya yang di awal tadi, yang sering menjadi persoalan adalah manusia itu berbeda di mata sesamanya manusia. Manusia itu berbeda di mata sesamanya manusia. Sehingga penyaluran kasih itu juga berbeda. Dia menunjukkan kasihnya kepada orang yang menurut dia adalah sasaran dari kasih. Padahal Tuhan sudah mengatakan di hadapanku semua manusia itu adalah sama. Tetapi sesama manusia membuat sesamanya adalah orang yang berbeda. Kiranya kita yang mendengarkan khotbah ini tidak membeda-bedakan sesama kita manusia. Semuanya kita ini adalah sama di mata Tuhan. Maka di mata sesama kita juga, marilah kita sama untuk menyalurkan kasih, menunjukkan kepedulian, dan menyalurkan apa yang bisa kita bantu terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita mulailah dari diri sendiri. Jika saudara memiliki sebuah talenta, maka tergeraklah hatimu untuk menyalurkan talentamu itu kepada orang lain. Karena melalui gerakan hatimu itu, kamu sudah menambahkan satu orang mengikuti talentamu, dan itu adalah pemberian Tuhan. Dan ketika saudara memiliki talenta, bersyukurlah. Jangan menganggap dirimu lebih tinggi daripada orang lain. Tetapi lihatlah, semua manusia adalah sama, sekalipun talenta yang berbeda. Dan ketika saudara terberkati menjadi seorang anak di keluarga kaya, bersyukurlah. Jangan memandang rendah baik teman sekolah, baik siapapun yang ada di sekelilingmu, yang mungkin perekonomian orang tuanya berbeda dengan orang tuamu. Semua kita ini adalah sama. Kita diciptakan dengan berbagai warna. Jika semua kita ini dilahirkan dari orang tua yang kaya, maka tidak ada lagi perjuangan. Semuanya butuh perjuangan. Bersyukurlah jika saudara dilahirkan di dalam keluarga yang terberkati kehidupannya. Bersyukur jugalah kita yang dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan kehidupan orang tuanya. Dan bersyukur jugalah saudara yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan pergumulan dan perjuangan di dalam perekonomian. Yakin dan percayalah, ketiga warna ini tetap ada di dalam tangan perlindungan Tuhan. Baik mereka yang terberkati secara materi, Tuhan juga yang memberikan itu. Baik mereka yang berkecukupan juga, Tuhan juga yang memberikan itu sesuai dengan tujuan Tuhan. Baik mereka yang sedang berjuang, selalu berjuang untuk mencukupkan kebutuhan, itu juga Tuhan lihat. Bagaimana kita mensyukuri di dalam ketiga warna itu. Bentuklah pribadimu adik-adik sejak dini. Karena karaktermu itu bisa kamu didik, bisa kamu perbaiki ketika usiamu masih remaja. Kamu memiliki karakter yang bagaimana? Kamu memiliki karakter yang bagaimana kamu tunjukkan di masa depan nantinya. Dan bagaimana nantinya ketika juga perjalanan kehidupan ini membuat kamu seolah-olah
menjadi orang yang selalu berjuang. Apakah kamu mengatakan dia memiliki tahap yang sangat singkat, sedangkan saya memiliki tahap yang sangat panjang, maka kamu putus asa? Hendaknya ketika perjalananmu memiliki tangga yang sangat banyak, bersyukurlah. Kamu dipakai Tuhan untuk menunjukkan bahwa perjalanan tangga yang sangat panjang itu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kamu dipakai Tuhan menjadi saksi bagi orang-orang banyak. Hanya butuh kesabaran. Bersabar. Mungkin untuk menyemangati, sering kita dengar kalimat ini. Supaya kita semangat, lihat masih banyak orang-orang yang seperti kita. Atau lihat ke bawah, masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Itu mungkin sering kita katakan untuk menyemangati diri kita sendiri. Jadi adik-adik, khususnya remaja Naposo Bulung, semangati dirimu sendiri melalui firman Tuhan. Kamu bisa tidak semangat kalau kamu tidak menjadikan firman Tuhan tentang satu di hadapan Tuhan ini. Ketika kamu mengejar karir, ketika kamu di dalam pendidikan, kamu akan putus asa. Tetapi ketika kamu selalu menyemangati dirimu di dalam firman Tuhan, maka kepadamu akan diberikan kesabaran yang hakiki. Dan kamu tidak akan memiliki keputusasaan, dan senantiasa kamu itu akan selalu berbahagia, baik dalam perjuangan, baik dalam masa sukses, dan kembali kepada perjuangan. Ternyata semuanya adalah karya Tuhan. Saudara yang terkasih, yang terakhir, di zaman yang canggih ini, khususnya lingkungan remaja Naposo Bulung, cenderung menjadi orang yang asik sendirian. Karena kenapa? Sebenarnya mereka tidak sendirian. Ada HP yang menjadi kawan mereka untuk bersosialisasi atau berkomunikasi. Sudah sangat jarang kita temukan sekarang bagaimana pemuda-pemudi itu duduk bersama berdiskusi tanpa HP. Itu sudah sangat jarang. Jadi sekarang cenderung ke sendirian, menikmati kesendiriannya itu dengan cara dia sendiri. Hati-hati. Saya memang tidak begitu paham tentang individualisme. Tetapi terkadang ternyata kesendirian, sekalipun kamu memiliki sosialisasi dari media sosial ini, kesendirian itulah yang membuat kamu pesimis. Kesendirian itulah juga yang menyudutkan pikiranmu, sehingga kamu tidak terbuka dengan pengalaman-pengalaman orang melalui perkataan dia sendiri. Buktinya, ketika perasaanmu galau, atau apa yang kamu harapkan tidak kamu dapatkan, kamu akan mendengarkan lagu-lagu yang sesuai dengan perasaanmu. Maka lagu-lagu itu sebenarnya membuat kamu menjadi lebih sedih lagi. Yang tadinya belum ada air mata, menjadi air mata. Lagu-lagu itu juga yang membuat kamu semakin tersudut. Tetapi ketika kamu di dalam situasi yang tidak baik, maka pertama, lihatlah, ini berjuang. Semangati dirimu sendiri, bukan berfokus menyamankan diri, menikmati waktu untuk diri sendiri sehingga kamu terlambat untuk melangkah, terlambat untuk mengejar, terlambat untuk mempersiapkan strategi apa lagi yang harus kamu perbuat. Sekalipun zaman ini sangat canggih, mari saling membutuhkan bahwa orang lain itu juga perlu untuk kita. Itu yang dikatakan pengkhotbah. Kesia-siaan dalam hidup katanya. Benar, ketika kita seorang diri, maka kita akan merasa semuanya gampang-gampang saja. Tetapi lihatlah, ketika ada dua orang, maka situasi akan panas. Kenapa panas? Karena ada perbedaan pikiran. Kenapa kita berbeda pikiran? Untuk semakin diperkaya. Jika saudara berfokus kepada pikiranmu, saudara tidak akan diperkaya dalam pengetahuan. Tetapi ketika saudara mau duduk bersama, memiliki teman yang mau berdiskusi, berbagi pengalaman, maka saudara akan cepat bergerak dan tidak pesimis dengan kejadian hari ini. Tetapi semangatnya yang lebih luar biasa daripada pergumulannya di hari ini. Semangatnya yang luar biasa daripada pergumulannya yang dia hadapi hari ini. Dia semangat untuk menghadapi hari esok. Dia tidak pesimis dengan hari esok, melihat kesedihannya hari ini. Jadi terberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini.
Yang sebelumnya kita merasa rendah, yang sebelumnya kita tidak memiliki kepercayaan diri, yang sebelumnya kita direndahkan, yang sebelumnya kita dihina juga, terberkatilah. Ini pengalaman saya pribadi tentang kepercayaan diri. Kecantikan tidak diberikan Tuhan kepada saya. Tidak diberikan Tuhan kepada saya kecantikan. Memang relatif ya kecantikan itu. Tetapi saya juga menyadari itu, kecantikan tidak diberikan Tuhan kepada saya. Saya sering tidak percaya diri ketika masa-masa kuliah. Mengapa? Karena teman-teman saya yang saya lihat lebih cantik dari saya memiliki pasangan. Dan saya juga tidak percaya diri ketika belanja, karena saya adalah orang asrama, belanja kebutuhan, ketika belanja dengan teman-teman asrama saya. Kenapa? Karena kantong belanja perlengkapan mandi saya itu sangat sederhana. Sabun batang Lifebuoy, sikat gigi Formula. Saya tidak memakai yang mahal-mahal. Tetapi saya lihat keranjang belanja teman saya, sabunnya, satu sabunnya sudah menjadi harga total belanjaan saya. Itu sangat luar biasa. Juga saudara yang terkasih, dia itu juga masih memiliki uang untuk membeli vitamin-vitamin supaya dia cerdas otaknya belajar. Tetapi yang saya lihat apa? Sia-sia. Orang tuanya sudah membuat ini untuk vitaminmu ya, supaya kamu semangat belajar cerdas. Dia jadi kebanyakan tidur. Apa karena kebanyakan makan vitamin? Apa karena dia memiliki makanan tambahan di kamar karena kebanyakan tidur? Menurut saya tidak. Tetapi keadaan itulah yang membuat dia menjadi malas. Semuanya terlengkapi dengan baik dan disalahgunakan oleh dia. Dia benar-benar dibekali oleh orang tuanya dengan cara baik. Tetapi dia tidak memanfaatkan dengan baik maksud dari orang tuanya, perjuangan orang tuanya untuk dia mendapatkan prestasi itu. Pada saat itu saya tidak percaya diri. Tetapi pada saat sekarang baru saya pahami mengapa situasi itu terjadi, dan sekarang saya tidak bersedih lagi. Karena kenapa? Teman-teman saya memang banyak sih orang ketika berpasangan, masa-masa kuliah banyak juga berpendidikan yang bagus, mencapai IP yang bagus. Tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak sampai kepada wisuda ketika fokus kepada yang berpasang-pasangan. Kenapa? Yang lainnya 3,5 tahun bisa sarjana. Tetapi dia yang menyibukkan diri dengan kecantikan, dia yang menyibukkan diri dengan pasangan, fokusnya itu bukan lagi pelajaran. Fokusnya itu adalah parfum. Fokusnya itu adalah bagaimana dia supaya berpenampilan baik. Salah satunya parfum. Supaya wangi, bagaimana dia berpenampilan baik. Karena fokus dia tadi adalah mempercantik dirinya sendiri, memperganteng dirinya sendiri. Jadi kiranya adik-adik yang hadir di ibadah pada sore ini, jika orang tuamu diberkati Tuhan materi, memberikan yang terbaik kebutuhanmu di masa-masa kuliah, pergunakan itu dengan baik. Jangan sia-siakan. Tidak mudah mempersiapkan itu semua. Mungkin orang tuamu menahan seleranya supaya kamu mendapatkan yang terbaik. Kamu yang tidak mengetahui, kita anak yang tidak mengetahui, adik-adik, bagaimana orang tua kita itu mengupayakan menahan seleranya, menahan apa yang menjadi kebutuhannya supaya kita bisa hidup baik di kosan, baik di perantauan, dimanapun kita kuliah atau sedang bekerja pada sekarang. Semuanya itu diupayakan orang tua dengan baik. Maka jangan sia-siakan upaya orang tua itu dengan baik. Dan juga yang tadi, sekalipun saudara tidak diberkati Tuhan memiliki pacar selama kuliah, jangan bersedih hati. Bersyukurlah. Kenapa? Memang pada saat wisuda, adik-adik yang terkasih, hati saya sedih. Kenapa? Karena kawan-kawan saya punya pendamping wisuda. Warna bajunya sama, bawa hadiah juga. Pada saat itu saya sedih, karena saya tidak diistimewakan oleh seseorang pada saat itu. Tetapi sekarang saya bersyukur, karena wisuda itu saya hadiahkan kepada orang tua saya. Bukan kepada dia yang ternyata tidak jodoh saya, tetapi kepada orang tua saya lah saya hadiahkan.
Karena yang membutuhi kuliah saya itu adalah siapa? Orang tua. Bukan pasangan yang tadi, yang sebentar, hampir sebentar berteman atau bersahabat dengan kita. Bukan dia, tetapi orang tua kita. Jadi dari pengalaman Inang ini, jika ada adik-adik, mungkin cuma Inang ya, kalian punya pacar selama kuliah. Jika ada yang tidak terberkati memiliki pacar, bersukacita aja, jangan bersedih hati. Bersukacita aja, nikmati masa-masa kuliahmu itu dengan mengingat orang tua. Dan jika hatimu penat, kamu pasti memiliki sahabat perempuan lah. Kalaupun ada laki-laki yang menjadi sahabatmu, sahabat saja. Karena sekarang ini kan dimulai dari kata sahabat katanya. Jadi kalau misalnya dia itu adalah sahabat yang menunjukkan motivasi yang baik kepadamu, maka jalin persahabatan dengan dia. Tapi jika sahabatmu itu selalu mencari, meminta waktumu, itu bukanlah sahabat yang baik. Tetapi ketika dia berkata, fokuslah dulu belajarmu, fokus kuliahmu dulu Pino, kamu fokus dulu. Tapi kalau pacar si Pino, Bang, akhir bulan ini kita bisa ketemuan gak? Nah, itu tidak baik. Karena dia itu selalu mencari dan meminta waktu si Vino. Tetapi kalau misalkan dia itu adalah orang yang selalu mendukung, fokus Bang, fokus. Karena kalau kamu sukses, nantinya juga aku yang ikut sukses. Nah, jalin persahabatan dengan itu. Bagi adik-adik yang terberkati memiliki pacar, karena kita kan berbeda-beda. Yang tidak terberkati memiliki pacar, bersukacita saja. Bersukacita saja menjalani hari-harimu. Jangan selalu merasa orang yang sendirian. Ada kawanmu Inang juga gak pernah pacaran. Yang terberkati memiliki pacar. Lihat, kenali pacarmu. Apakah dia pendukung yang baik untuk perjuanganmu, atau justru perusak cita-citamu? Harus dikenal dengan baik. Jadi kamu senantiasa percaya diri. Sekalipun kamu tidak memiliki pacar, kamu percaya diri. Kamu memiliki pacar, kamu tetap percaya diri. Karena kamu berdua bisa memiliki fokus yang sama, tujuan yang positif, berjalan di jalan Tuhan. Jadi bersukacitalah senantiasa remaja Poso Bulung. Semua perjalanan hidup kita ternyata berbeda-beda. Bersukacita, bagaimana warna kita dibentuk di perjalanan kehidupan ini, bersukacita saja. Karena Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan senantiasa menyertai. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan tentang kesatuan di dalam kepelbagaian. Sekalipun banyak anggota tubuh, tetapi kami tetap terikat di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Tuhan melihat dan mengenal setiap jemaat-Mu yang hadir di ibadah sore hari ini. Terlebih adik-adik kami remaja Poso Bulung. Marilah berdiam di dalam hati dan pikiran mereka masing-masing, agar kiranya makna dari firman ini tentang semua satu di dalam Tuhan dan di mata Tuhan semuanya sama, itu benar-benar berdiam dan benar-benar mereka pahami, supaya mereka tetap semangat menjalani hari-hari kehidupannya di dalam tingkat pendidikannya ataupun di tempat pekerjaannya masing-masing. Berikan kepada anak-anak ini Tuhan roh penguasaan diri, agar melalui roh penguasaan diri itu mereka tetap bisa menjaga kekudusan tubuhnya seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Karena tubuh kami adalah bait Allah, maka tubuh kami haruslah senantiasa kudus. Sertailah kehidupan remaja Poso Bulung yang hadir di ibadah sore hari ini dan yang belum hadir juga. Kiranya hari-hari mereka senantiasa ada di dalam rasa sukacita, sekalipun terkadang mungkin ada hari-hari yang tidak baik yang mereka lewati, tetapi biarlah mereka melihat itu sebagai sebuah perjuangan, dan di dalam perjuangan itu ada Kristus yang selalu menyertai. Tuhan, apa yang menjadi cita-cita dari setiap anak ini, marilah Tuhan berkati dan berikan kepada mereka petunjuk untuk sampai kepada cita-cita itu. Berikan kepada mereka masa depan yang baik dan indah, agar kiranya di dalam masa depan yang baik dan indah itu namamu semakin dimuliakan.
Tuhan berkati juga kehidupan kedua orang tuanya, berkati pekerjaannya, kesehatannya, sehingga melalui pekerjaannya itu mereka mendapatkan kebutuhan yang cukup, baik di dalam kebutuhan pribadinya, pendidikannya, dan apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak di dalam setiap rumah tangga. Setiap jemaatmu yang hadir di sore hari ini, Tuhan mengetahui kerinduan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menjawab seruan doa kami pribadi lepas pribadi, dan ajarkan kepada kami Tuhan kesabaran, supaya kami tetap bersabar menunggu kapan jawaban doa itu Tuhan berikan, karena semua akan indah pada waktunya. Kami juga menyadari dosa perbuatan kami Tuhan, ampunilah agar kami layak disebut sebagai anak-Mu yang terkasih. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Marilah kita kumpulkan persembahan yang kedua sambil mengangkat pujian bagi Tuhan.